meminta untuk keselamatan, karena saya berpikir mungkin sampai hari ini saya jadi pemadam kebakaran karena begitu mencekam dan situasi juga yang memang tidak memungkinkan. Sudah lebih dari 30 tahun, Rahmat mengabdikan diri sebagai anggota pemadam kebakaran. Ia mulai bergabung sejak tahun 1995. Saat itu belum ada kota Bekasi, melainkan hanya Kabupaten Bekasi. Perjalanan panjang itu membuat Rahmat melewati berbagai masa, mulai dari Orde Baru, reformasi, hingga perkembangan kota Bekasi seperti sekarang. Kecintaannya terhadap dunia pemadam kebakaran membuat Rahmat terus menambah kemampuan. Berbagai pelatihan diikuti untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan selama bertugas. Selama puluhan tahun mengabdi, banyak pengalaman yang telah dilalui, mulai dari penanganan kebakaran, operasi penyelamatan, hingga berbagai peristiwa yang membekas selama bertugas. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya bertugas di pemadam kebakaran mulai tahun 1995. Ya mungkin kalau sampai saat ini sudah 31 tahun menjadi pemadam kebakaran. Ya suka dukanya bervariasi ya. Mungkin kalau untuk dukanya itu selama ini saya tidak merasa duka ya. Mungkin yang lebih bahagianya itu saat melaksanakan tugas kita berhasil. Ya baik pemadaman, baik penyelamatan, itu yang merupakan suatu kebahagiaan buat seorang petugas pemadam kebakaran. Saat reformasi, Rahmat juga bertugas. Banyak hal yang ia alami pada hari itu. Mei 1998. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Ya, saat situasi pada saat itu ya memang saya kebetulan lagi melaksanakan tugas piket ya. Ya memang sedikit mencekam, tapi apapun yang terjadi memang suatu merupakan tugas ya. Apapun nanti resikonya, saya sih berharap semua baik-baik aja. Tapi alhamdulillah saat melaksanakan tugas saat itu, walaupun terjadi ya menurut saya itu mencekam, memang saya alami yang mencekam, tapi itu bisa dilewati ya. Pada hari yang mencekam itu, Rahmat sempat berpikir bahwa itu adalah hari terakhirnya sebagai anggota Damkar. Semuanya dilewati, apapun yang terjadi, memang semua itu banyak hal yang di luar dugaan ya, seperti yang mobil kami disabit batu, gitu kan. Terus kita juga diolok-olok, terus kita juga sudah merasa mungkin hari itu saya jadi pemadam karena saking mencekamnya, saking saat itu banyak tusuk ya di mana-mana. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati. Pada saat itu sih memang saya lagi melaksanakan tugas piket. Yang hari itu kita mendapat kabar bahwa situasi saat itu sudah mulai terasa ya bahwa akan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah di situ Komandan Regu ya, kebetulan waktu itu saya sebagai pengemudi, kita juga harus siap ya dengan membawahi 3 orang pasukan. Saat itu saat dilaksanakan pengecekan, kita pengecekan, terus kita juga langsung ke titik yang memang kita dituju untuk melaksanakan pengamanan sendiri. Kita juga dari unsur samping, kita juga udah bersama-sama ya, situasi kita hadapi. Kita juga sampai kaki untuk kita sholat dulu kalau meminta untuk keselamatan, karena saya berpikir mungkin sampai hari ini saya jadi pemadam kebakaran karena begitu mencekam dan situasi juga yang memang tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah dengan kita berdoa, kita dapat pertolongan, kita diselamatkan ya. Saat kerusuhan itu sendiri saya ngalamin, tetapi bisa melewati, ketemu dengan orang-orang yang memang saat itu bersamaan dengan
jajaran sebelah kita bisa saling kerjasama dan bisa saling mengatasi. Saya di situ ada, iya karena waktu itu unit kita tuh ada 4 apa 5 yang itu keluar semua, cuma titik-titiknya itu saya bisa monitor itu setelah kita pulang, karena saya bisa nanya, karena saya ada juga posisi di mana, ada di sini, ternyata mereka ada posisi-posisi yang memang di situ banyak tempat-tempat pembelajaran, kayak di Kota Bekasi ada yang di stasiun pengisian angkatan. Kami waktu itu berada di sekitaran Bekasi Selatan, sekitaran mall yang ada di Bekasi Selatan. Di situ saat kerusuhan saya berada di situ. Dengan beberapa jam ke depan saya disuruh standby di situ, sampai akhirnya sekitar jam 9 malam kita baru bisa pulang ke markas kita. Setelah pulang lanjut lagi Pak ya? Ya, setelah pulang kita lanjut lagi karena saya harus ke wilayah satu lagi, memang terjadi juga gitu. Alhamdulillah ke sana saya bisa kumpul kembali bersama anggota itu sekitar jam 3. Pasca reformasi, Rahmat melanjutkan tugasnya sebagai pemadam kebakaran. Banyak hal yang telah berubah. Apa saja? Mari kita simak ceritanya. Ya, memang perkembangan damkar itu mengikuti modernisasi ya, dari segi peralatan, dari segi unit. Dulu mungkin ada hanya untuk pemadaman aja, tapi sekarang udah kembali ke yang lebih modern lagi ya, ada bagian rescue, bagian penyelamatan. Dari situ juga didukung sama unit mobil sama perlengkapan yang alhamdulillah ya, Kota Bekasi, peralatan segala macam apa yang kita minta diajukan langsung. Rahmat mengaku ada banyak permintaan penyelamatan yang hadir dari masyarakat, mulai dari mengambil handphone hingga pelepasan cincin yang kerap terjadi di Kota Bekasi. Untuk penyelamatan di Kota Bekasi ya memang sangat bervariasi ya, dari hal yang sepele kayak ngambil handphonenya jatuh, gitu kan, ada KTP-nya pernah jatuh, kecomberan, kunci. Terus yang paling sering dominan sih banyak kejadian untuk penyelamatan cincin. Ya, jadi cincin itu mereka beli ukurannya, datangnya pesennya dia nomor, misalkan nomor 8, datangnya nomor 7 karena dia beli di luar itu ya online ya. Pas saat dipakai ternyata sempit. Sempit itu nggak bisa dibuka, sampai malam dia nggak bisa buka, akhirnya bengkak, baru menghubungi pemadam. Itu hampir tiap tiket itu pasti ada 2-3 pasti ada laporan. Selain itu, Disdam Karmat Kota Bekasi juga sempat melakukan evakuasi cincin di alat vital dan evakuasi kambing dari dalam sumur. Oh ya, untuk yang laporan unik pernah terjadi juga bahwa fenomena yang pernah terjadi di luar Kota Bekasi terjadi juga. Izin, mohon maaf, ya alat vitalnya dimasukin cincin, ya, dan itu merupakan tugas yang berat karena posisi itu sangat sulit. Kita juga harus memberikan ekstra hati-hati, gitu kan. Terus terakhir yang di luar ini juga kambing masuk ke dalam sumur, ya, masuk ke dalam sumur. Yang punya laporan diterima di Lantas Komando. Laporannya ternyata di luar dugaan, yang dilaporkan kambingnya 1, ternyata pas dievakuasi ternyata ada 2, gitu. Ya responnya bagus lah, dia sangat senang, piaraannya udah bisa diatasi. 2 ekor kambing saya angkat ke atas dari kedalaman sekitar 15 meter. Itu yang pemiliknya juga sangat senang sekali, karena dengan
itu dia bisa, ya ternaknya dia bisa terselamatkan. Dan yang lain-lainnya mungkin banyaklah segala untuk hal penyelamatan kami selalu dihubungi banyak di pihak ini. Dan penyelamatan sendiri setiap harinya pasti ada, bisa 5 sampai 6 kali, 7 kali, bahkan sampai 10 kali pernah terjadi. Dalam satu tiket 24 jam kita bisa menerima laporan penyelamatan beberapa hal. Salah satu laporan yang paling sering masuk ke Risdam Karmat Kota Bekasi yaitu mengenai evakuasi ular. Laporan yang sering diterima, apalagi kalau udah musim penghujan ya, itu lebih cenderung ke ular ya. Ular itu karena mungkin ya habitatnya sudah terganggu dengan air, kadang terbawa juga dari wilayah lain, daerah lain ke Bekasi, ternyata kadang masuk ke rumah. Pernah juga ada buaya juga pernah. Terus di Bekasi juga biawak masih banyak. Ya sering masuk ke rumah juga. Dengan pengalamannya yang sudah mencapai 31 tahun, Rahmat memiliki sejumlah harapan, baik untuk dinas maupun para personil. Ya, saya sih jadi pemadam kebakaran ya sudah tertulis mungkin ya. Saya juga terima kasih untuk ya, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bersama bisa membantu kepada orang tua saya sekolahkan sampai bisa jadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ya memang kami juga tidak bercita-cita ya, tapi yang memang udah panggilan jiwa saya masuk pemadam karena kalau saya sudah sampai 31 tahun berarti saya menjiwai gitu. Tapi dengan ini ya saya berharap sih mungkin peralatannya yang ikutin modernisasi lah, gitu kan, keperluan karena semua hal yang dilaporkan masyarakat memang bervariasi dan itu mengatakan dan dengan alat itu sendiri. Tapi alhamdulillah tapi sudah banyak yang terpenuhi. Untuk personil mungkin ya di bawah saya, ya saya berharap ditekuni lah masalah tentang penyelamatan, tentang pemadaman. Hal ini kita juga kan terkait dengan nanti harus mengikuti jenjangnya kita ke depan gitu kan. Dari ya pernah saya ikutin untuk kayak basicnya udah kita laksanakan tahun 1995, terus kayak rescuenya 2001. Nah itu sebagai ya bekal, sebagai penunjang kita untuk melaksanakan tugas-tugas saat kita dibutuhkan. Nah, untuk mungkin ya saya punya, dari saya Komandan Peleton itu mempunyai 4 buku, dan semua buku itu keseluruhan ada 28 orang. Mungkin nanti ke depan bisa tambah lagi karena juga udah penambahan gitu kan, karena dari beberapa buku kita udah sampai di 5. Nah itu saya berharap mereka itu benar-benar menjiwai kebakaran dan pemadaman, penyelamatan. Dan situ harus terpenuhi untuk jenjang berikutnya, karena di kita juga udah program untuk melaksanakan pelatihan, pendidikan latihan memang sudah tiap tahun itu sudah berjalan gitu kan, dari FA, dari Fire Rescue itu tiap tahunnya ada yang harus beberapa ke Pusdiklat Ciracas gitu. Alhamdulillah tahun ini juga sudah ada program untuk MFR dan untuk penyelamatan. Jadi ya berharap ini itu ya harus diserap dengan benar-benar, karena seorang rescue itu jangan sampai salah perhitungan. Kita sebagai seorang rescuer itu, sebagai seorang petugas penyelamat, kita jangan sampai salah prediksi. Kita harus benar-benar jangan sampai harus menciptakan secepat mungkin. Kita berpikir gimana
kalau menyelamatkan orang itu segera terselamatkan. Saya katakan tadi memang kepuasan untuk seorang penyelamat semua juga kan ada dinas pemadam kebakaran itu mencakup ada bidang pemadaman, ada bidang penyelamatan. Nah di situ rasa bahagianya itu ya apabila kita udah bisa membantu warga diapresiasi, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan cepat untuk penyelamatan ya. Misalkan untuk penyelamatan orang sudah kita bisa selamatkan, hewan juga diselamatkan, barang-barang berharga dia dan jatuh ada yang ini ya, kita berhasil gitu. Nah itu apresiasi warga ya, memang responnya baik. Lelahnya terbayar gitu ya? Ya lelahnya terbayar, terus segala sesuatunya lah kita merasa puas di situ gitu, sebagai seorang, karena keberhasilan itu sebagai kebahagiaan seorang tugas pemadam kebakaran, sebagai pemadaman.